Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok C yang beranggotakan Mustika Lahaya, Laili Nur Irtia, Izatur Rahmah, Imade Dwi Putrayana, serta Sri Wardani akan melaporkan hasil praktikum pemisahan dan identifikasi zat warna dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Tujuan kami melakukan praktikum kali ini yaitu untuk menerapkan teknik analisis zat warna makanan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan menentukan harga RF atau faktor retensi komponen dalam sampel. Menurut Kurniawan dan Santosa tahun 2004, kromatografi lapis tipis merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan yang sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dijelaskan dengan kromatografi kertas. Uji pada kromatografi lapis tipis dapat dilakukan dengan membandingkan waktu retensi kromatogram sampel dengan kromatogram senyawa standar. Menurut Ganjar dan Rohman tahun 2007, fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel 10-30 μm. Sedangkan fase gerak pada KLT dapat dipilih dari pustaka, biasanya cairan. Sistem yang paling sederhana ialah campuran dua pelarut organik, karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Untuk menghitung harga RF atau waktu retensi, dihitung sebagai jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh oleh eluen atau fase gerak. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada chamber, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada gelas beker, yang keempat ada tetes dan pipet tetes, yang kelima ada gunting, kertas saring, dan plat KLT, yang keenam ada penggaris dan pensil, dan yang ketujuh ada pinset. Serta bahan yang digunakan, yang pertama ada aquades, yang kedua ada sampel dan standar, yang ketiga ada eluen. Eluen di sini terdiri atas butanol, etanol, dan juga amonia. Setelah menyiapkan alat dan bahan, hal yang pertama kali dilakukan yaitu memasukkan eluen ke dalam chamber. Kemudian kertas saring dimasukkan ke dalam chamber yang ada eluennya untuk dilakukan proses penjenuhan. Sambil menunggu penjenuhan, dibuat garis tanda atas dan tanda bawah pada kertas, 1,5 cm di bawah dan 2 cm di atas. Serta dibuat tanda titik penotolan menggunakan pensil agar tidak ada zat pengganggu, di mana titik A sebagai standar dan titik B sebagai sampel. Setelah chamber jenuh yang ditandai dengan eluen naik sampai ke atas permukaan kertas saring, kemudian dimasukkan kertas KLT yang telah ditotolkan sampel dan standar. Titik penotolan tidak boleh sampai terendam ke dalam eluen. Kemudian ditunggu sampai standar dan sampel naik hingga ke batas atas KLT. Setelah selesai, kertas KLT dikeluarkan dan ditunggu hingga kering. Setelah kering, dapat dibuat tanda pada kertas KLT dan dapat dihitung nilai RF dari sampel dan standar. Pada praktikum kali ini yaitu pemisahan dan identifikasi zat warna makanan menggunakan metode kromatografi lapis tipis, di mana eluen terlebih dahulu dijenuhkan sebelum dilakukan elusi menggunakan kertas saring, agar proses elusi dapat berjalan dengan cepat serta untuk mencegah penguapan eluen. Pada percobaan KLT dibuat dua titik penotolan, yaitu titik penotolan A untuk standar dan titik penotolan B untuk sampel.
Titik penotolan dibuat menggunakan pensil, karena pensil terbuat dari bahan granit di mana granit tidak ikut larut dalam pelarut yang digunakan, sehingga tidak mempengaruhi hasil elusi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada gambar bahwa standar bergerak lebih cepat ke titik batas atas kertas KLT daripada sampel. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dalam standar mengandung senyawa yang kepolarannya berbeda dengan fase diam, sehingga lajunya lebih cepat atau tidak tertahan pada kolom. Hasil dari pengukuran pergerakan komponen A didapat sebesar 3,8 cm, dan pada komponen B yaitu 1,9 cm. Adapun nilai RF yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan, yaitu pada nilai RF standar didapatkan hasil 0,82, dan nilai RF sampel didapatkan hasil 0,42. Menurut literatur, nilai minimum RF adalah 0, dan ini teramati jika solut tertahan pada posisi titik awal di permukaan fase diam. Nilai RF yang baik adalah antara 0,2 sampai 0,8. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pemisahan dengan kromatografi lapis tipis merupakan teknik pemisahan kromatografi planar, di mana zat-zat dipisahkan berdasarkan perbedaan migrasi solut atau zat terlarut antara dua fase, di mana fase diamnya atau absorbennya dilapisi dengan plat tipis sebagai penunjang absorbennya, dan nilai RF yang didapat pada standar adalah 0,82. Nilai RF yang didapat pada sampel adalah 0,42. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Om Shanti Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan terima kasih.